Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik Restoration Kids. Apa kabar? Halo. Selamat Paskah adik-adik. Masih kan berasa hari kebangkitan Tuhan Yesus? Wah adik-adik, seru sekali ya adik-adik. Kita sangat bersuka cita karena Tuhan kita, Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup. Haleluya. Yuk tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita tepuk Yesus yuk. Tepuk tangan Yesus ya. Siap? Yuk sama-sama. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Dahsyat. Luar biasa. Wow, adik-adik. Hari ini kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Karena kita masih memperingati Yesus bangkit adik-adik. Yuk sebelum itu kita berdoa dulu yuk. Tutup mata adik-adik. Yuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami boleh datang ke hadapan-Mu untuk memuji nama-Mu dan memuliakan Engkau. Tuhan Yesus, hari ini kami mau terus bersukacita karena Engkau hidup, Engkau bangkit untuk selama-lamanya, dan kami pun akan hidup selama-lamanya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dan juga pimpin kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memakai Kak Adon untuk boleh membawakan pesan sukacita buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Adik-adik yang siap memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan Yesus dengan iman katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Haleluya. Nah adik-adik, yuk kita akan memuji Tuhan dengan sukacita. Yuk adik-adik kita bangkit berdiri. Semuanya siap untuk memuji nama Tuhan. Bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Amin adik-adik. Yuk semuanya sukacita. Haleluya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa
lebih lagi. Adik-adik siap? Ayo dong pada semangat, pada berdiri ya. Kita mau katakan, hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Kita adalah laskar-laskar Kristus yang akan memberitakan kebangkitan Yesus adik-adik. Amin. Haleluya. Yuk semua semangat. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu diputra, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah. Biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Yuk adik-adik, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Bangkit bagi Yesus, kita adalah pasukan laskar Kristus. Makin adik-adik menjadi saksi ya. Amin. Haleluya. Hai bangkit bagi Yesus, pohonkan kuatnya. Tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Gunakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit bagi Yesus, tak lama masa perang, gaduhnya kan diganti nyanyian pemenang. Yang jaya diberikan mahkota yang bakal, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Haleluya. Nama Tuhan adik-adik, kita menjadi laskar Kristus dan akan berkuasa bersama Tuhan Yesus selama-lamanya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nah adik-adik, kita sudah memuji Tuhan dengan luar biasa adik-adik ya. Sekarang kita mau memberikan persembahan. Nah adik-adik, nanti adik-adik boleh mempersembahkan persembahan adik-adik melalui rekening bank yang tertera di bawah ini ya. Adik-adik bisa minta orang tua adik-adik untuk minta tolong mentransferkan persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Nah adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan loh. Nah adik-adik, nanti Hana dari cabang Kelapa Gading akan mengantar kita dengan satu pujian untuk kita masuk ke dalam firman Tuhan. Adik-adik duduk yang manis, yuk kita saksikan bersama. Low in the grave he lay, Jesus my Savior, waiting the coming
with a mighty triumph for his foes. He rose the victor from the dark domain, and he lives forever for his fame to reign. Here arose, hallelujah, Christ arose. Vainly they watch his bed, Jesus my Savior. Vainly they seal the dead, Jesus my Lord. He arose with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Death cannot keep its prey, Jesus my Savior. He tore the bars away, Jesus my Lord. He arose with a mighty triumph for his foes. He arose a victor from the dark domain, and he lives forever with his saints to reign. He arose, hallelujah, Christ arose. Shalom adik-adik Restoration Kids, dimanapun adik-adik berada. Apa kabarnya nih adik-adik hari ini? Pasti luar biasa dahsyat. Ya dong ya, anaknya Tuhan Yesus. Kak Adonia hari ini bersuka cita sekali adik-adik bisa bertemu dengan adik-adik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau yel-yel dulu ya adik-adik biar kita semangat. Karena yel-yel itu untuk membuat kita semangat. Boleh ya adik-adik? Yuk sama-sama adik-adik bangkit berdiri yuk. Tepuk tangan Yesus yuk. Dalam nama Tuhan Yesus kita bisa adik-adik. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Sekali lagi adik-adik. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus adik-adik. Pada hari ini kita mau berdoa ya adik-adik sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik duduk yang manis. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita mau berdoa sama-sama ya adik-adik. Yuk kita berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, buat pagi ini Tuhan kami boleh bangun dengan sehat, dengan nafas yang baru, dengan berkat yang baru. Kami mau mendengarkan firman Tuhan pada hari ini Tuhan Yesus. Tuhan urapi kami, berikan kami telinga dan hati seorang murid yang mau mendengarkan firman Tuhan. Sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini kami boleh simak, kami boleh dengarkan, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang ambil alih hari ini Tuhan, sehingga setiap kami, adik-adik, kakak-kakak, kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik katakan, amin. Puji Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus memberi semangat. Tuhan Yesus memberi semangatnya seperti apa ya adik-adik? Ketika Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus adik-adik. Menampakkan dirinya seperti apa ya kira-kira? Bagaimana caranya Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus? Kita akan
lihat dan saksikan videonya ya adik-adik. Adik-adik jangan kemana-mana nih, duduk yang manis dan tetap fokus, dan adik-adik boleh menyaksikan videonya saat ini ya. Selamat menyaksikan adik-adik. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem, dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka. "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi." Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Puji nama Tuhan adik-adik. Adik-adik sudah menyaksikan kan bagaimana tadi videonya Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Adik-adik duduk yang manis, terfokus dengan firman Tuhan. Dan jangan lupa Alkitabnya diambil ya. Dan papa mama boleh membimbing adik-adik untuk membacakan firman Tuhan pada hari ini. Firman Tuhan pada hari ini adik-adik dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Lukas 24 ayat 13 sampai 35.
pada saat itu adik-adik ada 2 orang dari murid Yesus berjalan menuju kampung yang bernama Emaus. Mereka berjalan sambil mempercakapkan, membicarakan segala sesuatu yang sudah terjadi nih adik-adik. Lalu sementara mereka berjalan sambil berbicara, datanglah seorang. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Tapi mereka tidak dapat mengenalinya adik-adik, karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, apa yang sedang kalian bicarakan sementara kalian tadi sedang berjalan? Tuhan Yesus bertanya adik-adik. Lalu salah seorang dari mereka yang bernama Pak Kleopas dengan wajah murung, sedih dan kecewa, dia berkata, apa yang terjadi pada Yesus orang Nazaret itu? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pengajaran dan perkataannya. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin menyerahkan dia untuk dihukum mati dan disalibkan adik-adik. Padahal mereka, Pak Kleopas dan temannya itu mengharap bahwa satu-satunya yang akan menyelamatkan bangsa Israel adalah Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesusnya mati di kayu salib. Sementara mereka berjalan, mereka belum mengenali siapa itu Tuhan Yesus yang sudah menampakkan diri di hadapannya adik-adik. Lalu ketika mereka sudah menjawab, lalu mereka pun berkata bahwa perempuan-perempuan pergi ke kubur dan berkata kuburan itu kosong, tidak ada siapapun. Bahkan mereka juga tidak melihat bahwa Yesus ada di situ adik-adik. Ternyata mereka itu lamban adik-adik. Mereka lamban, artinya mereka tidak mengerti. Mereka lupa adik-adik bahwa Mesias memang harus mati, disalibkan untuk dipermuliakan adik-adik. Kalau minggu lalu kakak sekolah minggu sudah mengajarkan firman Tuhan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus menampakkan diri adik-adik. Dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa pada hari ketiga Tuhan Yesus bangkit. Nggak sampai bangkit aja, ternyata menampakkan diri kepada murid yang 2 orang ini adik-adik. Lalu setelah mereka Tuhan Yesus menampakkan diri di situ, mereka terus berjalan bersama sehingga mereka sampai kepada kampung yang dituju adik-adik. Kampung yang dituju, tetapi seolah-olah Tuhan ingin melanjutkan perjalanannya nih. Tapi mereka berdua mendesak Tuhan Yesus untuk bermalam karena hari sudah malam, matahari sudah mulai tenggelam adik-adik. Lalu mereka bermalam, mereka masuk. Sementara mereka masuk, lalu mereka duduk bersama-sama. Kalau duduk bersama-sama berarti kan hadap-hadapan ya adik-adik ya, hadap-hadapan nih. Mereka masih belum mengenali bahwa itu Tuhan Yesus dalam perjalanan mereka. Lalu ketika mereka duduk bersama, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada murid-murid itu. Pada saat itu adik-adik terbukalah mata mereka dan mereka mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus Kristus adik-adik. Tetapi Tuhan Yesus sudah lenyap dari hadapannya. Ternyata sudah lenyap dari hadapannya adik-adik. Lalu ketika mereka sadar bahwa itu sudah lenyap, lalu mereka pergi ke luar. Mereka menghampiri 11 murid yang lain adik-adik dan menyampaikan bahwa benar Tuhan Yesus sudah bangkit, menampakkan diri kepada Simon. Menampakkan diri. Jadi mereka waktu saat itu kan mereka berkobar-kobar tuh.
menyala-nyala ya adik-adik, semangat gitu. Ketika mereka bercakap-cakap dengan orang asing itu yang adalah Tuhan Yesus Kristus, mereka bercakap-cakap. Ternyata itu adalah Tuhan Yesus. Dan mereka dengan semangat adik-adik menyala-nyala membawa kabar baik ini bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Dan mereka membawa kabar baik ini adik-adik. Jadi jangan tunggu kita baru lihat Tuhan Yesus baru percaya. Padahal sebenarnya Tuhan Yesus di sepanjang perjalanannya menyertai, karena dia adalah Allah Immanuel, Allah yang berserta dengan kita adik-adik. Jadi Kak Aden mau tanya nih, kira-kira adik-adik semangatnya ditaruh di mana nih? Semangatnya ditaruh kayak tadi Pak Kleopas sama temannya itu tidak nih? Ketika dia sudah tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit dan menampakkan diri, atau semangatnya ditaruh pada gadget, atau pada handphone, atau juga ada baju baru, atau uang jajan adik-adik. Gak boleh ya adik-adik, kita harus taruh semangat kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan Yesus telah bangkit dari maut untuk menyelamatkan kita dan memberikan semangat buat kita adik-adik. Jadi adik-adik harus semangat beribadah, semangat memuji Tuhan, semangat berdoa. Tidak lupa berdoa setiap hari. Jadi ketika adik-adik sedang sedih atau marah atau kecewa atau banyak hal ya yang mungkin bisa membawa adik-adik kecewa, atau juga kakak ya yang marah dan kecewa gitu adik-adik. Adon punya satu gambar nih adik-adik. Ya, di gambar adik-adik. Kok matanya ditutup Kak? Tadi ya seperti Pak Kleopas tadi sama temennya itu ada yang menghalangi. Kira-kira yang menghalangi apa ya adik-adik? Kesedihan mereka adik-adik, pengetahuan mereka adik-adik. Mereka lupa adik-adik. Jadi mereka sedih dengan wajah yang muram, kecewa dan marah karena Tuhan Yesus mati. Padahal Tuhan Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri terhadap mereka adik-adik. Nah, ini adalah kesedihan, marah, kecewa, atau hal yang lain ya adik-adik. Mungkin adik-adik marah nih karena uang jajannya dikurangi semenjak sekolah online, atau gadgetnya dibatasi untuk adik-adik belajar, atau juga untuk beribadah ke gereja, sekolah minggu, gak boleh main handphone. Jadi orang tua itu adalah orang yang dipercayakan untuk membimbing, mendidik kita, mengajarkan kita untuk kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh marah, kecewa kalau diajarkan oleh orang tua, termasuk oleh firman Tuhan adik-adik. Jadi dia sedih, dia kecewa, dia marah, dia tidak bisa melihat bahwa Tuhan Yesus itu baik, tidak merasakan kebaikan Tuhan karena kemarahan dan kesedihan dan muramnya adik-adik. Lalu adik-adik yang harus adik-adik lakukan adalah yang pertama berdoa. Berdoa dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa adik-adik. Jangan malas ya berdoa ya buat Tuhan Yesus, kepada Tuhan Yesus, berdoa untuk orang tua kita, untuk siapapun ya adik-adik. Setiap pagi, setiap hari kita harus berdoa adik-adik. Jadi ketika kita berdoa, kita dilimpahkan dengan kasih setia Tuhan adik-adik. Jadi ketika kita berdoa nih adik-adik ya, kita berdoa. Tadi kata firman Tuhan bilang 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Jadi berdoa. Ketika kita berdoa, Tuhan melimpahkan kasih-Nya kepada adik-adik nih dan kakak juga. Kasih-Nya ditaruh di dalam hidupnya adik-adik, di dalam hati. Ya, di dalam hati adik-adik. Lalu ketika kita sudah berdoa, nggak sampai di situ, kita harus meminta urapan Roh Kudus adik-adik. Minta urapan Roh Kudus. Roh Kudus adalah yang berkuasa mengajar, membimbing kita
pasal 1 ayat 8 adik-adik. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi adik-adik. Adik-adik bisa jadi saksi dimanapun, baik di rumah buat orang tua, baik juga untuk kakak-kakak, teman-teman. Adik-adik boleh jadi saksi karena Roh Kudus ada. Nih adik-adik, Roh Kudus nih ya turun. Nih Roh Kudus turun mengurapi, memenuhi hati dan hidup adik-adik dan kakak. Nah, ketika Roh Kudus sudah turun memenuhi, lalu kesedihan, kekecewaan, marah itu diangkat adik-adik. Nah, dia bisa melihat kebaikan Tuhan, bisa melihat dan merasakan bahwa Tuhan Yesus baik, orang tua kita baik, apa yang dikerjakan Tuhan itu baik. Lalu Tuhan Yesus melukiskan, memberikan senyum di wajahnya adik-adik. Nih, ya, dikasih senyum. Nah, dia boleh bersuka cita. Nah, kasih senyum adik-adik sama Tuhan Yesus. Lalu sampai di situ adik-adik, kita harus mendengarkan, merenungkan firman Tuhan adik-adik. Yang ketiga firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Supaya ketika kita berjalan melakukan firman Tuhan yang menerangi. Nah, bisa melihat nih kebaikan Tuhan, bisa melihat papa mama itu baik buat kita, bisa melihat bahwa segala sesuatu Tuhan Yesus kasih yang terbaik adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh sedih dan kecewa ya. Ada urapan Roh Kudus, ada kasih Tuhan yang memenuhi hati, dan kita boleh melihat kebaikan dan boleh bersuka cita. Nah, adik-adik, lalu kita tinggal di dalam kasih. Nah, kita dikelilingi, kita dilimpahi dengan kasih. Lalu kita diberikan sukacita. Setelah diberikan sukacita, kita diberikan hati yang gembira adik-adik. Nah, hati yang gembira ya. Tuhan Yesus berikan hati yang gembira adik-adik. Hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 ya adik-adik ya. Amsal 17 ayat 22. Yang isinya apa? Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang adik-adik. Lemes artinya. Tapi ketika kita diberikan hati yang gembira, kita bisa semangat nih. Obat yang manjur. Bukan untuk sakit aja adik-adik, tapi untuk kita, kesedihan kita, marah, kecewa kita diobati sama kasihnya Tuhan Yesus adik-adik. Lalu kita bisa bersemangat nih. Bersemangatnya ngapain ya kak? Bersemangatnya kira-kira semangat setiap pagi berdoa, baca firman Tuhan, minta urapan Roh Kudus. Kita semangat untuk belajar, untuk nilainya bagus dan menyenangkan orang tua adik-adik. Ya, kita nggak boleh malas untuk berdoa, minta urapan Roh Kudus dan merenungkan firman Tuhan. Tadi apa yang pertama? Berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Yang kedua, minta urapan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan yang ketiga, baca firman Tuhan. Ya, di dalam Mazmur 119 ayat 105 adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh patah semangat ya. Tuhan Yesus sudah memberikan semangat buat adik-adik semua, buat kakak, buat orang tua. Jadi kita harus semangat beribadah, sekolah minggu, kita pergi dengan semangat, dengan gembira, dengan sukacita. Wah, hari ini aku mau ke gereja nih, mau dengerin firman Tuhan, mau memuji Tuhan, mau dengerin firman Tuhan. Apa firman Tuhannya nih? Adik-adik semangat semuanya ya. Jadi kita harus melakukan semuanya bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan Yesus yang memberikan semangat. Tuhan Yesus menampakkan diri itu untuk memberikan
menggenapi firman-Nya seperti yang dikatakan nabi-nabi dan juga firman Tuhan dalam kitab suci, yaitu dalam Alkitab yang kita baca. Adik-adik, semua di situ digenapi adik-adik. Jadi adik-adik gak boleh malas-malasan ya. Kita mau berdoa, kita mau minta urapan Roh Kudus, kita mau baca firman Tuhan dengan semangat dan gembira seperti hari ini yang adik-adik dengarkan ya. Kita mau semangat dan sukacita. Jadi hidup kita penuh dengan kasih, sukacita, semangat, dan bergembira. Nah ya adik-adik harus semangat. Puji nama Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 35, Tuhan Yesus memberi semangat buat Pak Kleopas dan temannya yang menyala-nyala untuk membawa kabar bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus sudah menampakkan diri. Dan Tuhan Yesus juga memberi semangat buat kakak, buat adik-adik, buat kakak-kakak semua, dan buat semua keluarga besar kita ya adik-adik ya. Jadi kita harus semangat. Puji nama Tuhan adik-adik. Hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur ya adik-adik bila firman ini tertanam di dalam hati, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan, dan kita menjadi anak-anak yang patuh akan orang tua. Kita menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan Yesus. Membawa kabar baik ini ke orang-orang, teman-teman kita adik-adik. Memberi semangat kepada teman-teman kita yang sedih, memberi semangat bahwa Tuhan Yesus sudah memberikan semangatnya ketika dia mati di kayu salib, dikuburkan dan bangkit pada hari ketiga dan menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Jadi adik-adik kita semangat ya. Yuk yang mau semangat bilang, Tuhan Yesus beri semangat. Ayo, Tuhan Yesus memberi semangat. Sekali lagi adik-adik, Tuhan Yesus memberi semangat buat aku. Ya, puji nama Tuhan adik-adik. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya pada kita hari ini adik-adik. Ya, Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Yeay adik-adik, kita sedang mendengarkan firman Tuhan ya. Saat ini Kak Aden mau kasih ayat hafalan ya adik-adik. Tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah nonton video, sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini Kak Aden ya mau kasih ayat hafalan ya adik-adik. Ayat hafalannya dalam Yosua 14 ayat 8b. Yosua 14 ayat 8b. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi kita harus dengan semangat ya, sepenuh hati adik-adik untuk mengikuti Tuhan Allah kita ya. Gak boleh setengah-setengah adik-adik. Kita berdoa, berdoa Roh Kudus, baca firman Tuhan, dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan adik-adik. Hari ini kita mau terima urapan Roh Kudus. Mari adik-adik kita berdoa. Kita lipat tangan, kita berdoa, kita minta ampun atas segala dosa kesalahan kita. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberi semangat kepada kami. Kami bersyukur Bapak pada hari ini Tuhan Yesus, kami meminta ampun atas segala dosa, kesalahan kami. Kalau kami marah, kami kecewa, baik itu kami bersedih, kami minta ampun Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menyucikan, menguduskan oleh Roh Kudus sehingga kami layak di hadapan Tuhan untuk menerima urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari adik-adik kita angkat tangan, kita mau terima urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Sikapara basyana labalabaya sade. Ya rabalabalabaya sikapara labalabala basyana labalabala. Ya rabasyana labalabaya se. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi kami Tuhan. Mengalir penuhi hati kami. Haleluya.
adik-adik, kepada setiap kakak-kakak, kepada setiap orang tua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, urapan dan kuasa-Mu Tuhan tercurah kepada setiap kami Tuhan yang beribadah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus menyucikan, menguduskan, bahkan mentahirkan adik-adik, bahkan kami semua Tuhan layak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami sudah menerima urapan Roh Kudus yang mengalir, memenuhi, mengurapi kami. Bapa, pada saat ini Tuhan kami mau mengakhiri ibadah pada hari ini Tuhan, ibadah sekolah minggu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, mari adik-adik tetap lipat tangannya. Mari kita mau terima berkat, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau boleh memimpin ibadah sekolah minggu Restoration Kids pada hari ini dari awal sampai akhir. Kami percaya semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah yang memberikan kepada setiap kami semangat untuk kami boleh beribadah sekolah minggu. Terima kasih Roh Kudus Tuhan, sebentar kami mau menutup ibadah ini. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Mari adik-adik angkat tangan, kita mau terima berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat, kasih, sukacita, dan sejahtera Allah boleh mengalir memenuhi setiap kehidupan kakak dan adik. Biarlah nama-Mu Bapa ditinggikan, dimuliakan Tuhan atas kehidupan kami, sehingga adik-adik boleh menjadi berkat, kakak-kakak juga boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih, sukacita, dan sejahtera Allah melingkupi setiap kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sampai ketemu ya minggu depan adik-adik. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.